Beras di Malaysia semakin menjadi-jadi. Harga beras melonjak, rakyat menjerit, dan di media sosial kemarahan semakin membara. Tapi yang menarik, bukannya introspeksi dan memberantas biang kerok di dalam negeri, beberapa pihak malah mencari kambing hitam ke luar negeri, menyalahkan kebijakan Presiden Prabowo yang menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Pertanyaannya, benarkah ini murni akibat kebijakan Prabowo? Atau ini hanya narasi pengalihan, sementara permainan kartel dibiarkan merajalela? Mari kita bongkar satu persatu. Krisis beras di Malaysia bukan barang baru. Dari tahun ke tahun, masalah ini selalu muncul. Beras tempatan langka, harga naik, pemerintah sibuk cari alasan, rakyat tetap menderita. Coba kita pakai logika sederhana. Jika Malaysia selama ini benar-benar swasembada, kebijakan Prabowo menghentikan ekspor beras tidak akan berdampak besar. Kenapa? Karena negara yang swasembada tidak akan goyah hanya karena satu negara menghentikan pasokan. Faktanya, Malaysia tidak swasembada. Mereka hanya mampu memproduksi sekitar 60% kebutuhan berasnya. Sementara 40% sisanya berasal dari impor. Dan siapa yang selama ini banyak menyuplai beras ke Malaysia? Indonesia dan Thailand. Ketika Prabowo memutuskan untuk stop ekspor beras ke Malaysia, alasannya jelas. Indonesia ingin menjaga ketahanan pangan sendiri. Bukannya tidak peduli pada negara tetangga, tapi lebih peduli pada rakyatnya sendiri. Apalagi selama ini Indonesia sering diejek sebagai negara kuli, ekspor murah ke Malaysia, dan sebagainya. Nah, ketika Indonesia mulai bangkit dan berpikir untuk menyejahterakan rakyatnya dulu, kenapa tiba-tiba Malaysia panik? Mari kita buka kartu soal mafia beras di Malaysia. Di negeri jiran ada kartel yang mengendalikan distribusi beras tempatan. Modusnya sederhana, beras tempatan dicampur dengan beras impor, lalu dijual dengan harga lebih tinggi, seolah-olah itu adalah beras impor sepenuhnya. Beras tempatan dikemas ulang jadi beras impor, lalu dijual lebih mahal. Pasokan beras tempatan disembunyikan, agar harga naik dan keuntungan lebih besar. Dari mana kita tahu ini? Dari pengusaha-pengusaha sendiri yang membocorkan praktik ini. Bahkan ada yang terang-terangan menyebut bahwa ini adalah bisnis besar yang melibatkan jaringan luas, termasuk pihak-pihak yang seharusnya bertindak melindungi rakyat. Jadi jangan heran kalau beras tempatan selalu hilang di pasaran, kecuali saat ada program jualan murah. Ini pola klasik dalam politik pangan. Ketika harga naik, rakyat panik, lalu pemerintah datang dengan solusi sementara agar terlihat sebagai penyelamat. Padahal setelah program selesai, masalah tetap ada. Dan pertanyaannya, kenapa kartel ini dibiarkan hidup? Lihat pernyataan-pernyataan pejabat Malaysia. Makan ubi kayu ganti makan nasi, itu saranan yang dipetua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen. Sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah, menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah. Saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Sepatutnya isu kekurangan beras seperti tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okey, bagi yang tinggal di kampung mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah di sekeliling rumah Bergaduh. Bergaduh.
malam saya pergi ke Giant Hypermarket Setapak. Saya cek, dia kata memang tak ada, beras tempatan ni tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata dah sudah hampir, sudah setahun tak ada. Lepas tu yang menteri jawab, ada, tapi masa jualan rahmah. Apakah hanya jualan rahmah saja? Apakah semua rakyat mesti pergi ke jualan rahmah? Jualan rahmah hanya dilakukan pada hari Minggu saja. Hari-hari lain 300 kampit dalam satu supermarket. Hari-hari lain ni macam mana?